Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, pada video kali ini yang Pak Sen bahas adalah membedah soal-soal yang keluar pada tes sekolah ikatan dinas. Jadi yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah beberapa soal yang keluar pada tes sekolah ikatan dinas memerlukan cara-cara khusus atau strategi-strategi khusus. Ya, contoh soalnya seperti ini. Hasil dari 3,1331 kali 4,0783. 3,1331 kali 4,0783. Nah, jadi kalau kalian memakai cara konvensional, kalian akan mengerjakannya seperti ini. Nah, misalnya menghilangkan koma. Nah, 3,1331 kali dengan 4,0783. Kalian mungkin mengerjakan seperti ini, tapi ini caranya akan sangat panjang sekali, ya, sehingga tidak efektif dan waktu yang dibutuhkan juga sangat lama sekali. Nah, kalau seperti ini kita memakai strategi. Nah, misalnya kita lihat angka yang di belakang 1 kali 3, pasti hasilnya akan berakhir dengan satuannya 3. Nah, jadi dari pilihan ini A, B, C, D, E, yang mana belakangnya angka 3? Nah, jadi pilihan A, B, D, dan E. Jadi pilihan C sudah tidak mungkin. Kemudian kita ambil, nah ini 3 dan 4-nya. 3 kali 4 pasti 12. Kalau di atas 12 berarti itu bukan jawabannya. Contohnya, nah ini 15,783873 itu sudah jelas tidak mungkin. Ya, kalau 11 kurang dari 12 berarti tidak mungkin. Nah, tinggal ada pilihan B dan D. Nah, kalau pilihan yang D, 13,98, itu artinya ini sudah mendekati dengan angka 14. Jadi ini juga tidak mungkin. Jadi dari analisis kita, bisa kita simpulkan soal ini jawabannya adalah B. Oke? Saya adik-adik. Oke, nomor 2. Berapakah 7,5% dari 786? Nah, soal-soal yang seperti ini sangat sering keluar. Jadi, kalian harus melakukan analisis seperti tadi. Ya. Nah, jadi kalian bisa mencarinya dari 7,5%, pembulatannya itu adalah 10%. Pembulatan yang terdekat maksudnya. 10% dari 786. Nah, berapa? 78,6 karena 0,1 kali 786 menghasilkan 78,6. 10%-nya saja 78,6. Berarti kalau 7,5%-nya di bawah 78,6, tidak mungkin di atasnya. Sehingga pilihan C dan D itu tidak memenuhi, tidak mungkin jawabannya C dan D. Nah, kalau pilihan yang A 35,85. Jadi setengahnya dari 78, ya. Nah, kalau 5% baru 35,85. Sekarang kalau 7,5%, otomatis jawabannya adalah B, ya. Nah, pilihan A tidak mungkin. Oke, seperti itu adik-adik menganalisisnya. Sehingga waktu yang diperlukan sangat singkat. Nah, selanjutnya nomor 3. Jika X sama dengan 1/63 kurangi 1/67 dan Y 1/64 kurangi 1/65, maka, nah, kita akan mencari apakah nilai X-nya itu lebih besar dari Y atau bersama dengan atau kurang dari. Nah, sebenarnya soal-soal yang seperti ini kecenderungannya kita tidak perlu mencari nilai X dan Y-nya. Tinggal kita menganalisisnya seperti ini. Nah, kalau pecahan dengan pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan tersebut akan semakin kecil. Jika kita urutkan seperti ini. Jadi, kita mulai dari yang terbesar, 1/63. Nah, pasti lebih besar dari 1/64. 1/64 itu lebih besar dari 1/65. 1/65 itu lebih besar dari 1/67. Nah, dari perbandingan ini 1/63 kurangi 1/67, kemudian Y-nya 1/64 kurangi 1/65.
Nah, kita lihat. Sepertiga, kalau kita bandingkan dengan 1/64, mana besaran? Nah, besaran 60. Ya, ini lebih besar. Ini lebih kecil. Kalau 1/67, kalau kita bandingkan dengan 1/65, mana lebih besar? Besaran 1/65. Kalau 1/67, ini lebih kecil. Nah, jadi perbandingannya kita lihat seperti ini. Orang yang uangnya banyak, tapi belanjanya sedikit. Dengan orang yang uangnya sedikit, belanjanya lebih banyak. Nah, tanda yang cocok gimana? Ya jelas, nilai X-nya itu pasti lebih dari Y. Bisa kan, adik-adik? Nah, seperti itu analisisnya. Jadi pilihannya adalah A. Nah, selanjutnya yang nomor 4 adalah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 sampai 400 adalah berapa? Nah, jadi kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian harus mengingat konsep barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi pertama kita tulis dulu kelipatan 3 antara 200 sampai dengan 400. Ya, nah, bisa berapa? Kita mulai dari 201 tambah. Nah, karena ditanya adalah jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 sampai 400, konsepnya adalah deret aritmatika. Nah, berarti jumlah berarti tambah ya. 201 tambah berapa tambah 3? 204 tambah 207 tambah dan seterusnya ya. Sampai dengan berapa? Nah, 399. Kenapa 399? Karena ini adalah bilangan tertinggi yang bisa dibagi 3. Ya, 399. Nah, kalau dalam deret aritmatika kalian mengingat ini adalah U1 atau A. Ini adalah bilangan yang kedua. Ini adalah bilangan yang ketiga. Dan ini adalah bilangan keberapa? Nah, tidak tahu. UN. Nah, UN ya. Berarti kita harus mencari N-nya dulu. Nah, N-nya gimana caranya mencari N? Caranya adalah bilangan yang terbesar 399 kurangi 201. Karena berkelipatan 3, maka ini harus dibagi 3. Kemudian tambahkan dengan 1. Loh, kenapa tambahkan 1? Ingat, misalnya kalau kalian mempunyai bilangan 0, 1, 2, nah seterusnya sampai dengan 8. Berapa bilangan ada? Gimana caranya mencari? Ini didapat dari 8 ya kurangi 0. Berapa selisihnya? Per 1 ya. Per 1 karena selisihnya 1 atau kelipatannya 1 tambah 1 ya. Nah, sehingga menjadi 9. Coba hitung dengan jari. Berapa bilangan yang ada antara 0 sampai dengan 8? Nah, pasti hasilnya ada 9. Begitu juga untuk hal ini. Karena kelipatannya 3, kita bagikan 3, kemudian jangan lupa kita tambahkan dengan 1. Sehingga menghasilkan 399 bagi 201 itu menghasilkan 198 per 3 tambah 1. 198 bagi 3 berapa ya? 66 ya. 66 tambah 1, 67. Nah, jadi N-nya sudah kita ketemu 67. Selanjutnya kalian harus mengingat rumus deret aritmatika. Nah, Sn sama dengan N per 2 kali 2A. Ingat ya, tambah N kurangi 1 kalikan dengan kelipatannya. Sehingga N per 2, N-nya adalah 67. 67 per 2 kalikan dengan 2A, berarti A itu adalah suku awal. 2 kali 201 tambah N-nya berapa? 67 ya, kurangi 1. B-nya adalah beda. Bedanya berapa? Selisihnya adalah 3. Sehingga 67 per 2, 2 kali 201 berapa? 402. Kemudian tambah 67 kurangi 1, 66. 66 kali 3, 198. Sehingga 67 per 2 kali 402 tambah 198 berapa? 600.
Sehingga menghasilkan kalau 600 bagi 2 sisa 300. 300 kali 67 itu berarti 20.100. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jawabannya adalah C.